Hai, apa kabar? Buat kalian semua yang lagi santai, yang lagi istirahat pada hari ini, saya Benly dari Obrolan Santai, ingin menemani kalian dengan berbagai obrolan-obrolan. Kali ini obrolan yang akan kita obrolkan adalah sahabat. Jadi, mungkin teman-teman sekalian mempunyai sahabat, tapi apakah dia benar-benar sahabat atau cuma sekedar teman? Karena kalau sahabat itu beda dengan teman. Kalau teman hanya orang yang kita kenal. Kita berjumpa, berkenalan, itu disebut dengan teman. Tapi kalau sahabat, dia satu tangga di atas dari pertemanan. Jadi persahabatan itu beda dengan pertemanan. Pertemanan mungkin kita bisa banyak teman. Bisa ribuan atau bisa berapapun teman kita. Tapi sahabat itu hanya bisa dihitung dengan jari. Tidak semua teman bisa menjadi sahabat. Tapi kalau sahabat, dia bisa menjadi teman dan sekaligus sahabat. Di sini saya mempunyai beberapa ciri-ciri sahabat sejati buat teman-teman sekalian. Yang pertama, sahabat sejati menerima diri kita sepenuhnya, termasuk kekurangan-kekuranganmu. Dia tidak berusaha mengubah kamu menjadi orang lain, tetapi dia menerima kamu apa adanya dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelebihanmu. Dia tidak akan menuntut kamu untuk bisa menjadi seperti orang lain agar kalian bisa tetap bersahabat. Tapi dia bisa menerima kamu seadanya kamu, apapun keadaan kamu sekarang. Jika dia sahabat sejati kamu, jika dia sahabat kamu, dia akan menerima kamu baik buruknya kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sejati tidak meninggalkanmu di masa-masa sulit. Terkadang orang bilang, kalau mau lihat berapa banyak teman itu, jangan lihat saat kita berpesta, lihat saat kita berduka. Jadi, sahabat sejati itu, dia akan selalu ada ketika kita dalam masa-masa yang kritis, dalam masa-masa yang tertekan, butuh orang untuk menghibur kita. Dia akan selalu ada tanpa memikirkan keadaan kita bagaimana. Dia tetap akan selalu menemani kita, berbagi rasa agar menghibur kita untuk bisa kembali ke mood kita yang lebih baik lagi. Tapi kalau teman bukan sahabat, dia pasti akan begitu banyak alasan. Mungkin hanya 1-2 orang yang akan datang. Selebihnya banyak alasan, mungkin pekerjaan, mungkin ada urusan lain. Jadi kalau sahabat, dia pasti akan selalu ada. Karena sahabat tidak pernah akan membiarkan kita menjalani segala kesulitan itu sendiri. Dia akan tetap mendampingi kita, dan sebaliknya kita juga akan tetap mendampingi dia. Yang ketiga, sahabat sejati ikut merayakan keberhasilanmu dengan tulus. Orang lain mungkin cemburu ketika kamu baru saja mencapai sesuatu yang baik dalam hidup. Tetapi sahabat sejati akan turut merayakan pencapaianmu. Meski misalnya kamu yang terlebih dahulu mendapat pekerjaan ketimbang dia, walaupun kalian sama-sama mencari pekerjaan, tetapi dia akan ikut merayakan kebahagiaan yang kamu rasakan. Kalau orang lain pasti oke lah, dia memberikan selamat, tapi ada rasa iri, ada rasa apa. Itu bukan sahabat. Kalau sahabat, dia tulus merayakan walaupun dia tidak mendapatkannya dan kamu yang mendapatkannya, tapi dia tulus untuk tetap merayakan kesenanganmu bersama. Yang keempat, sahabat sejati mengenalmu lebih dalam dari seperti yang dikenal banyak orang. Jadi kenapa kita selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh bertengkar dengan sahabat? Bukan karena mereka menjaga rahasia kita, tapi selain keluarga, sahabat adalah orang yang paling mengerti keadaan kita ketimbang orang lain. Hal-hal rahasia sekalipun mereka akan lebih tahu ketimbang orang lain. Jadi
ketika keadaan apapun kita, pasti mereka akan membantu karena mereka memahami kita luar dalam. Bukan luar dalam baju, tapi hati kita, perasaan kita, semua kegelisahan kita mereka yang memahami. Yang kelima, sahabat sejati berani menyampaikan kebenaran meski pahit untuk didengar. Ini dia. Ini terkadang yang sulit. Kalau teman itu biasa suka cerita di belakang. Oke, di depan, iya, kamu itu terlihat baik apa semua. Tetapi di belakang, ternyata dia ini begini. Jadi mereka menceritakan kita yang tidak baik di belakang. Tapi kalau dia sahabat, dia mengaku sahabat Anda. Ketika Anda salah sekalipun, dia akan langsung mengatakan di depan Anda bahwa kamu salah, yang benar itu yang seperti ini. Dia akan membantu meluruskan, bukan malah mendukung kesalahan kamu. Yang keenam, sahabat sejati mengupayakan cara-cara untuk tetap terhubung denganmu. Jadi sahabat sejati itu ketika sekalipun kamu berjauhan tempat, mungkin karena tugas, pekerjaan, kuliah yang membuat kalian harus berpisah, dia akan mencari berbagai cara untuk bisa tetap berkomunikasi denganmu, menjaga komunikasi agar kalian tetap bisa terhubung. Itulah sahabat sejati. Yang ketujuh, sahabat sejati mendorongmu untuk lebih bersemangat menjalani hidup. Yang seperti saya katakan, ketika kita dalam keadaan kritis, mereka akan datang untuk membantu kita, memberi semangat agar kita tetap menjalani hidup kita dengan lebih baik. Kalau teman, biasanya cuma cuek-cuek saja. Ada yang membantu, tapi tidak seperti sahabat yang sepenuh hati mereka akan membantu kita. Yang kedelapan, sahabat sejati tidak membicarakanmu di belakang, ya. Seperti yang tadi, mereka akan langsung bilang di depan ketika mereka tidak suka. Tidak menceritakan kita di belakang karena mereka ingin lihat kita berubah, bukan melihat kita jatuh. Yang kesembilan, sahabat sejati memberimu ruang untuk berkembang dan berrelasi dengan orang lain. Jadi, dia tidak berusaha memilikimu dan mengendalikan hidupmu. Ketika kamu ingin bersahabat dengan orang lain atau terlibat dalam kegiatan yang tidak berhubungan dengannya, dia juga tidak akan cemburu atau posesif. Karena sahabat itu, dia menyadari bahwa kamu bisa berkembang bukan hanya dengan dia, tapi berkembang dengan lingkungan sekitar. Jadi dia akan tetap selalu mendukungmu. Jadi buat teman-teman, itulah ciri-ciri sahabat sejati. Jadi jika kalian telah memiliki seorang sahabat sejati, dijagalah hubungan itu, karena sahabat tidak memanfaatkan orang lain. Sahabat, dia menginginkan sahabatnya itu untuk menjadi lebih baik, bukan memanfaatkan. Jadi ketika ada orang yang mulai memanfaatkanmu, atau ketika ada orang yang mulai suka menceritakan Anda di belakang, itu bukan sahabat. Dia cuma sekedar teman ataupun bukan siapa-siapa. Jadi sahabat selalu ada buat kita. Sahabatlah adalah orang terdekat kedua selain keluarga. Demikian podcast saya. Salah kalau podcast di FN Podcast. Demikian obrolan santai ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dalam menentukan sahabat kalian. Sampai jumpa di obrolan-obrolan santai berikutnya dengan obrolan-obrolan yang lainnya. Jika kurang menarik obrolan kali ini, tulis di kolom komentar apa yang harus dirubah. Mungkin terlalu cepat, atau suaranya kurang jelas, atau apa saja. Silakan tulis di kolom komentar agar bisa menjadi referensi buat saya dalam membuat video berikut agar menjadi lebih baik. Saya Benly dari obrolan santai. Sampai jumpa.